Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Saat ini kita akan melanjutkan materi kedua dari testing implementasi sistem yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita telah membahas tentang perencanaan dari sebuah siklus hidup pengembangan sistem dan analisis kebutuhan dari siklus hidup pengembangan sistem. Saat ini kita akan membahasnya ke tahapan-tahapan berikutnya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang perencanaan sistem, analisis sistem, saat ini kita akan membahas tentang desain atau desain perencanaan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Jadi apa yang akan kita bahas? Baik, simak materi berikut ini. Tahap desain atau perancangan sistem. Manfaat desain ini adalah memberikan gambaran-gambaran atau rancang bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun bagi programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi desainnya seperti apa harus jelas. Ibarat kalau kita ingin membuat sebuah rumah, itu harus ada gambarnya dulu atau blueprintnya dulu, rancang bangunnya terlebih dahulu. Setelah ada gambar, barulah bisa dibuat oleh para tukang. Atau dalam sebuah aplikasi, setelah ada rancangan atau blueprintnya atau rancangan yang akan dibuat, hal ini akan mempermudah bagi para programmer atau para pembuat program membuat sebuah aplikasi dengan baik. Setelah menganalisa atau setelah direncanakan, melakukan perencanaan dan analisa kebutuhan yang dibutuhkan dalam membuat sebuah aplikasi. Suatu sistem informasi yang terkomputerisasi terdiri dari ada hardware-nya, kemudian software, data, prosedur, dan operator. Jadi para programmer harus menganalisa atau memahami kebutuhan tersebut, perangkat kerasnya yang diperlukan, perangkat lunak pendukungnya, kemudian struktur data, keamanan data, dan integrasi data, dan seterusnya. Prosedur dari sebuah program itu, step awalnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Kemudian manusia atau operator atau orang yang akan menggunakan itu nanti seperti apa. Jadi harus dipahami dulu oleh para perancang atau para programmer. Ada tujuan dari desain sistem, yaitu adalah memenuhi kebutuhan dari pemakai sistem. Jadi pemakai sistem kita nanti siapa, itulah yang akan memenuhi kebutuhan dari para pemakai ini dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Untuk memberikan gambar yang jelas tentang rancang bangun dalam yang lengkap dalam membuat sebuah program atau aplikasi yang akan dibuat oleh programmer. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka desain sistem yang baik harus berguna. Yang kedua, mudah dipahami dan digunakan. Jadi desainnya harus mudah dipahami oleh para programmer, dapat mendukung tujuan utama dari perusahaan atau manajemen yang mengharapkan sebuah sistem tersebut, harus efisien dan efektif, harus dapat mempersiapkan rancang bangun yang terinci. Jadi seperti kita membuat sebuah rumah, harus terperinci pondasinya seperti apa, gambarnya seperti apa, rancang bangunnya, rancang desain dindingnya seperti apa, desain dari atapnya seperti apa, misalkan seperti itu. Jadi saya analogikan seperti membangun sebuah bangunan yang baik, itu harus ada rancangan atau grand design yang baik. Personil yang akan terlibat dalam sebuah atau mendesain sistem adalah analisis sistem, kemudian personil teknik, control spesialis, quality assurance, data communication spesialis, dan lain-lain. Pemakai sistem sebagai pengkaji ulang komponen-komponen sistem. Personel ini yang akan menggunakan atau yang akan menganalisa sistem ini baik atau tidak, ya.
seperti itu. Jadi mereka mendesainnya sedemikian rupa sehingga sistem itu dapat sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah setelah tahapan desain adalah tahapan implementasi. Setelah program ini terjadi atau sistem ini jadi, maka ada 3 tahapan implementasi. Yang pertama, menerapkan rencana implementasi. Perencanaan ini tadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu merencanakan apa hal-hal yang akan kita buat dalam sebuah rancangan sistem informasi. Kemudian melakukan ketiga kegiatan implementasi. Kita melakukan implementasi sebuah sistem ini sembari melihat kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Kemudian tindak lanjutnya, setelah mengetahui kekurangan kelemahannya, kita melakukan tindak lanjutnya menggunakan data yang sesungguhnya. Kemudian kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Kegiatan-kegiatan dalam implementasi lain ada pemilihan atau pelatihan personel. Ini penting. Jadi orang atau yang akan menggunakannya nanti siapa harus di trainer dulu atau di training dulu. Jadi mereka paham cara menggunakannya. Tetapi kalau aplikasi atau sistem kita yang mudah atau user friendly atau sangat familiar dengan para pengguna, mudah digunakan, itu sepertinya pelatihan tidak terlalu lama. Kemudian pemilihan tempat atau instansi perangkat lunak ini nanti akan diletakkan di mana, sistem ini akan ditempatkan di mana, perangkat kerasnya seperti apa yang dibutuhkan, pemrograman dan pengetesan program. Nah, ini sangat penting. Setelah melakukan pemrograman pengetesan, ya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu. Konversi sistem, kita melakukan pekerjaan atau melakukan implementasi sebuah sistem ke dalam sistem yang atau ke dalam dunia yang nyata. Jadi apakah sistem ini bisa digunakan dengan baik atau tidak. Tahapan kelima adalah tahapan pemeliharaan. Tahapan ini mencakup seluruh proses untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Mengapa ini penting? Pengguna sistem kemungkinan belum siap mengantisipasi sistem baru, sehingga perlu waktu untuk penyesuaian. Jadi para user tadi makanya diperlukannya ada suatu pelatihan. Mungkin dia belum siap menggunakan sistem baru ini, jadi perlu penyesuaian terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan kecil pada sistem baru, mungkin perangkatnya yang tidak mendukung atau software pendukungnya yang tidak bisa mendukung sistem baru ini atau dan lain-lain. Ya, sistem berjalan, biasanya timbul kebutuhan baru dari organisasi untuk mengubah maupun menambah sistem yang ada. Jadi setelah program ini berjalan, pasti akan timbul sebuah kebutuhan baru dari sebuah organisasi, memerlukan sebuah departemen yang baru. Jadi departemen yang membutuhkan atau departemen yang menggunakan atau departemen yang melakukan pemeliharaan. Masalah-masalah dari faktor aplikasi luar, misalkan virus, kerusakan data, nah ini seperti ini biasanya perlu diantisipasi oleh para pembuat sistem atau pembuat program. Oke, baik, itu tadi materi kita. Itu selanjutnya yaitu adalah tugas kedua. Menurut Anda, mengapa tahapan desain sangat penting dalam tahapan SDLC? Jadi menurut Anda, mengapa desain ini sangat penting? Oke, itu saja materi kita, lanjutan dari materi sebelumnya. Semoga ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.